Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarmu hari ini? Jumpa lagi bersama Pak Helmi dalam pembelajaran kelas 3. Kali ini kita memasuki tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara merawat bunga melati. Pertama, kalian harus menyediakan potnya terlebih dahulu untuk menanam bunga melati tersebut. Tahap yang pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting. Susun di dasar pot. Lalu, yang kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang, masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Lalu yang ketiga, masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media yang baru. Lalu pada tahap berikutnya, kalian tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi potnya sampai penuh, melainkan sisakan sekitar 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Jangan lupa, 1. Pastikan tanaman dapat berdiri dengan kokoh. Kedua, siram tanaman dengan air secukupnya. Yang ketiga, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Selanjutnya, anak-anak, mari sama-sama kita mengenal apa yang dimaksud dengan wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab untuk memperoleh informasi. Dalam kegiatan tanya-jawab, terdapat 2 orang yang berperan. 1. Ia yang berperan sebagai orang yang mewawancarai, disebut dengan pewawancara. Yang kedua, orang yang diwawancarai. Ia disebut dengan narasumber, seperti ilustrasi yang kalian lihat saat ini. Selanjutnya, mari sama-sama kita belajar tentang garis bilangan. Dapat kalian lihat, mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mulai dari angka 0, bergerak semakin ke kanan, maka angkanya menjadi semakin besar. Itulah yang disebut dengan garis bilangan. Lalu, bagaimana penjumlahan menggunakan garis bilangan? Seperti contoh, 4 ditambah 7 sama dengan, kalian lihat ilustrasi garis bilangan di bawahnya. Mulai dari angka 0 sampai angka 12, angka 4 berarti garis bilangannya mulai dari 0 sampai ke angka 4. Itu disebut dengan 4. Lalu ditambah dengan 7. Kita mulai hitung. 4 ke 5 dihitung 1. 6 dihitung 2. Maka berikutnya 3, 4, 5, 6, 7. Maka garisnya akan berakhir di angka 11. 4 ditambah 7 menghasilkan angka 11. Lalu berikutnya, mari sama-sama kita mengenal tentang gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar yang dibuat secara sederhana tanpa meninggalkan gaya aslinya. Tujuan dari gambar dekoratif yaitu agar benda menjadi lebih indah. Keindahan setiap motif terletak pada komposisi warna, garis, dan bentuk motifnya. Motif dekoratif biasanya berupa bunga, tumbuhan, atau hewan. Seperti pada gambar, dapat kalian lihat ya, gambar yang pertama itu adalah gambar dengan motif bunga. Selanjutnya, dekoratif yang kedua bergambar hewan, motif bunga dan tumbuhan, dan yang kedua adalah motif hewan. Selanjutnya, pada pembelajaran yang kedua, kita akan sama-sama mengenal apa yang dimaksud dengan kewajiban
dan hak. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Sedangkan hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Nah, setiap anggota keluarga di dalam rumah kita tentunya mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga. Mari sama-sama kita ulas kewajiban anggota keluarga. Pertama, ada ayah. Bagaimana dengan ayah? Ayah memiliki kewajiban melindungi anggota keluarga. Berikutnya, ayah juga memiliki kewajiban sebagai seseorang yang mencari nafkah untuk keluarga. Kemudian, anggota berikutnya di dalam rumah tentu saja ada ibu. Bagaimana kewajibannya seorang ibu? Ibu mengurus rumah tangga, mulai dari membersihkan rumah dan lain-lain. Selanjutnya, mengurus rumah tangga yang meliputi dengan kegiatan masak, menyediakan makanan, lalu merawat anak-anak. Secara tertulis ya. Kewajiban anggota berikutnya tentu saja ada kita sebagai anaknya nih. Ananda yang ada di rumah tentu memiliki kewajiban. Yang pertama, menghormati orang tua. Sangat tidak dibolehkan ketika kalian tidak menghormati ayah dan ibu di rumah. Kemudian, membantu orang tua. Dan yang ketiga, di antaranya adalah kewajiban seorang anak, yaitu belajar. Walaupun saat ini kita tidak bisa ke sekolah, bertatap muka di sekolah, di ruangan kelas yang biasanya kita lakukan, tapi tetap kewajiban belajar harus selalu Ananda lakukan di rumah. Selanjutnya, mari sama-sama kita pelajari bagaimana kombinasi gerak memutar dan menekuk. Nah, seperti kalian lihat pada gambar, memutar kepala. Mari sama-sama kita praktikan. Ke sebelah kanan sebanyak 4 kali, seperti pada gambar. Memutar lengan ke depan 4 kali hitungan. Berikutnya, kombinasi gerakannya adalah memutar tumit. Seperti pada gambar. Lihat ya, tumit terdapat di bagian bawah kaki kita. Selanjutnya adalah gerakan memutar pinggang. Kalian praktikkan ya, seperti pada video yang berikut ini. Selanjutnya, kombinasi gerakan memutar dan menekuk seperti pada gambar, yakni mengangkat lutut ke depan dan mengangkatnya ke arah belakang. Baik, apakah kalian sudah dapat mempraktikannya di rumah? Sekian saja ya pembelajaran kita pada hari ini. Mohon tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan jangan keluar rumah tanpa menggunakan masker. Lebih baik kita sama-sama tinggal di rumah, belajar dari rumah, patuhi protokol kesehatan, dan selalu berdoa. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.